Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Kemala Rizko, Sarpiah, Muhammad Raihan, Anissa Nur Ahyana, Musli Hafid Madani, dan Ismu Rahmaniyah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penerjemahan Teks Bahasa Arab Berisikan Cerita Sejarah. Simak baik-baik ya videonya. Qissatu Ghazwatul Khandaq. Hadathat fi syahri Syawal minas sanatil khamisah lil hijrah. Qaidul muslimin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adadu jayshil muslimin 3,000 maqatil. Qaidu jayshil musyrikin Abu Sufyan wa adadu jayshihi 10,000 maqatil. Terjemah Kisah Perang Khandaq. Terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Pemimpin kaum muslim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah pasukan muslim 3.000 prajurit, pemimpin pasukan kaum musyrik Abu Sufyan, dan jumlah pasukannya 10.000 prajurit. Sababuha anna za'ama Bani Nadir minal Yahud alladzina laja'u ila Khaybar ba'da ijla'ihim anil Madinah wa hum Huyai bin Akhtab wa Sallam wa Rabi ibn Abi Huqiq wa Kinanah bin Rabi wa ghairuhum kharaju ila Quraisy bi Makkah wa da'awhum ila harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjemah, latar belakang perang disebabkan oleh para pemimpin Bani Nadir dari kaum Yahudi yang berlindung ke tanah Khaybar setelah diusir dari pengungsian mereka di Madinah. Mereka adalah Huyai bin Akhtab, Salam dan Rabi bin Abi Huqiq, Kinanah bin Rabi, dan lain-lain. Mereka pergi ke kaum Quraisy di Mekah dan mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilihan kata ijla'ihim dalam kamus bahasa Arab secara umum berarti mengungsikan atau mengevakuasi. Di sini kami mengartikannya dengan kata diusir karena di dalam Al-Qur'an kata tersebut diartikan pengusiran dan kata diusir lebih sesuai dengan makna kalimat ini. Lalu kami menambahkan kata pengungsian agar informasi tersampaikan dan akurat, karena begitulah yang kami temukan di beberapa artikel yang menceritakan kisah perang Khandaq. Kharaju secara umum mempunyai arti keluar. Namun, di sini kami memakai kata pergi untuk menyesuaikan dengan makna kalimat tersebut. Kharajat Quraisyun lil harbi wa qaidihim Abu Sufyan wa kharajat Ghatafan wa qaiduha Uyainah bin Hisan wa kharajat Bani Murratin wa qaiduha Al-Harith bin Auf wa kharaja Mas'ad bin Rakhilah bin Nuwairah fi man tabi'ahu min Asjar wa tahzabu haula'i diddal muslimin wa atawa bi khailihim wa rijlihim listi'asalil muslimin. Kaum Quraisy pergi berperang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan Bani Ghatafan pergi dipimpin oleh Uyainah bin Hisan, dan Bani Murrah pergi dipimpin oleh Harith bin Auf, dan pergi Mas'ar bin Rakhila bin Nuwaira beserta orang-orang yang mengikutinya dari suku Asya, dan mereka termasuk pihak yang melawan kaum muslim. Dan mereka datang dengan sekawanan kuda mereka dan kaki mereka atau berjalan untuk membasmi kaum muslim. Walamma alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrihim darabal khandaqa 'ala al-Madinah wa kana alladhi asyara 'alaihi bil khandaqi Salman al-Farisi wa kana awwala mashhadin syahadahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yawma idin harrun. Qala ya Rasulullah inna kunna bi ardin farisin idza hawasarna khandaqna alaina. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang keadaan mereka, Hasarul Madinati wasalat Quraisy wa khalafa'uha ilal Madinati wa hasaruha wa kanu yatawaqqa'una an yuqabilahum jaysul muslimin kama hasala fi Uhud. Walamma aradu ayyan sibul qital qama adadu min fursani Quraisy minhum Amru bin Waddin wa Ikrimah bin Abi Jahal wa Naufal bin Abdillah wa haraju ala hiyalihim wa qalu tahayya'u ya bani Kinanah fasata'lamun al-yawma min al-fursan summa aqbalu nahwal khandaq hatta waqafu alaihi walamma ra'ahu qalu wallahi hadhihi lamikaidatil qanatil arab wa taqidaha warahu yabhasuna an makan daikil liyabtahamu minhu
waqtahamat ba'dul khayl wa jalat ma bainal khandaq wa sar faharaja ilaihim ala ibni Abi Thalib fi nafaqin minal muslimin wasadda alaihim as-saqata allati ibtahamu minha wa tabarazu ma'a Amru bin Waddin faqatlahu wa qatala ibnahu Hasala bin Umar wa adat al-khiyalu min munhadimah kama hawala Naufal ijtiyazu al-khandaq fasaqatu fihi faramahu muslimin bil hijarah wa qalat ya masyiral Arab qatalatu khairu min hadhihi fanazil ilaihi aliyun fajhaza alaihi. Penyerangan kota mencapai kaum Quraisy dan sekutunya ke kota Madinah dan mengepungnya, dan mereka berharap akan bertemu dengan tentara muslim seperti yang terjadi di pertempuran Uhud. Sejumlah ksatria Quraisy adalah Amr ibn al-Wad dan Ikrimah bin Abi Jahal dan Naufal bin Abdullah. Mereka pergi dengan kuda mereka dan berkata, bersiaplah wahai Bani Kinanah jika kalian mengetahui bahwa hari ini adalah hari pembunuhan. Dan kemudian mereka berbalik ke arah Barat sampai mereka berdiri di atasnya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, tipu daya strategi ini bukanlah dari orang-orang Arab. Lalu mereka mulai mencari tempat yang sempit untuk dapat menerobosnya, dan beberapa kuda dapat menerobos dan berkeliling di antara parit. Dan pergi ke mereka, itu Ali bin Abi Thalib dalam kelompok muslim dan mengisi celah yang dimasuki mereka dan bersaing dengan Amr bin Wa'ad dan terbangun kepadanya dan membunuh putranya Hasal bin Amr. Kuda itu kembali dikalahkan dan Naufal mencoba menyeberangi parit dan muslim melemparkan batu kepadanya dan dia berkata, wahai Arab, pembunuh lebih baik dari ini. Jadi dia tahun kepadanya dan mempersiapkannya. Bismillah, saya Ismur Rahmaniyah. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya sebelumnya. Wa usiba minal muslimina Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu anhu ramahu ibn al-Arqah fi sa'adihi faqutti'a akhaluhu wa qala Allahumma in kunta ubqaita min harbi Quraisy syai'an fa abqini laha fa innahu la qaumun ahabu ilayya an ujahidahum min qaumin adzu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadzabuh wa akhrajuh. Allahumma wa in kunta qad wada'tal harbu bainana wa bainahum faj'alha li syahadah wa la tumtini hatta taqarra 'aini min bani Quraidah. Artinya, dan ada salah seorang dari muslimin yang terluka, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, semoga Allah meridhoinya, anak Al-Arqah, memanahnya pada lengan bawahnya hingga terpotong uratnya. Dan dia berkata, ya Allah, jika dari peperangan dengan Quraisy ini masih engkau sisakan untukku, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapinya. Karena tak ada golongan yang kuinginkan untuk kuhadapi seperti mereka daripada kaum yang telah menganiaya Rasulmu, mendustakannya dan mengusirnya. Dan seandainya engkau telah mengakhiri perang antara kami dengan mereka, jadikanlah kiranya musibah yang telah menimpaku ini sebagai jalan untuk menemui syahid, dan jangan matikan aku sebelum menghukum Bani Quraidah. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai kata-kata dalam cerita tadi yang kiranya kurang pas dengan terjemahan. Diawali dengan kata usliba. Sebenarnya arti dari kamus kata ini adalah tertimpa atau terkena. Namun untuk lebih masuk dengan padanan kalimat setelahnya maka diartikan dengan terluka. Begitu juga dengan faquti'a. Jika diartikan melalui kamus maka arti sebenarnya adalah maka dipotong. Namun sangat terancu dengan kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Maka di sini saya menerjemahkannya dengan hingga terpotong. Begitu juga dengan akhaluhu dari kata tahallala yatahallalu, yaitu melepaskan diri. Namun dengan menyesuaikan literatur sejarah mengenai perang Khandaq ini, arti yang benarnya adalah uratnya, atau jika menyesuaikan dengan kalimat sebelumnya adalah hingga terpotong uratnya. Ada kata ubaqaita dari kata baqiya yabqa, artinya tinggal, tetap, yang terakhir kelanjutan. Itu adalah terjemahan dari kamus. Namun agar lebih tepat dan menyesuaikan dengan kata sesudahnya, maka saya artikan di sini dengan engkau sisakan untukku. Begitu juga dengan kata ujahidahum.
Arti sebenarnya adalah bekerja keras, berjuang, bersungguh-sungguh, berjihad, berperang di jalan Allah dengan domir hum. Nah, namun agar lebih pas dengan kata setelahnya dan sebelumnya, maka saya artikan dengan ku hadapi seperti mereka. Kita masuk ke metode terjemahan. Jadi di sini saya sebelumnya mengartikan kata per kata dari terjemahan, kemudian saya ketik. Hal seperti ini bisa juga disebut dengan metode literal atau harfiah, yaitu sebuah metode yang pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Tata cara ini tidak ubahnya dengan sekadar mencari padanan kata. Terjemah harfiah juga dikenal dengan terjemah lafziyah atau musawiyah. Namun karena dirasa kurang pas, maka saya coba lagi dengan menerjemahkan menggunakan metode maknawiyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan-urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Terjemahan ini seperti menggunakan ketepatan makna dan maksud secara sempurna dengan konsekuensi terjadi perubahan urutan-urutan kata atau susunan kalimat, dan juga dengan dibantu oleh teman saya di dalam kelompok.